Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara semua dimanapun berada, semoga senantiasa kesehatan, keberkahan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dianugerahkan kepada kita semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembersihan dan pemagaran diri, tempat tinggal, dan juga tempat usaha dengan metode ru'yah. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan penjelasan perihal ru'yah. Ru'yah adalah terapi dengan Al-Quran, zikir, dan doa untuk menolak atau menyembuhkan gangguan jin. Jika Anda atau keluarga merasakan hal-hal seperti di bawah ini, mungkin Anda, keluarga, terkena gangguan jin. Kami bantu dengan ru'yah, insya Allah sembuh. Tanda-tanda terkena gangguan jin. Baik, dengarkan dengan teliti supaya Anda bisa memahami. Gangguan di hati. 1. Tidak pernah tenang, was-was, ragu, bimbang, gelisah, susah, khawatir, dan takut. 2. Tergesa-gesa, terburu-buru, kemerungsung, putus asa, mutungan, dan lokro. 3. Tidak istiqomah, bosanan, cepat jemu, dan celean. 4. Sulit tidur, sering mimpi dikejar-kejar binatang buas mengerikan. 5. Selalu berprasangka buruk. 6. Dongkol, benci, dendam, hati baja, kepala batu, tak bisa menangis. Kemudian yang 7, menggerutu, mengomel, tak bisa bersyukur, tak pernah puas dengan rezeki yang diperoleh. 8, tak bisa khusyuk dan nikmat dalam beribadah. 9, mencintai atau gandrung harta, tahta, wanita, dan kedudukan yang berlebihan. Kemudian 10, haus pujian dan gila hormat. 11, tak suka kebaikan, ketaatan ibadah malas, menolak dan benci. 12, hati condong pada kemaksiatan, kemungkaran, dan kejahatan. 13, mudah tersinggung, mudah marah, mudah komentar, dan mudah merespon dalam hal negatif. 14, merasa bangga bisa menyakiti perasaan atau badan orang lain. 15, senang melihat penderitaan atau kesusahan orang lain. 16, senang mengorek, menggunjing kecelakaan orang lain. 17, suka mencari kambing hitam atau kesalahan orang lain. Dan 18, merasa tinggi, super, benar sendiri, dan merendahkan orang lain. Itulah tadi ke-18 tanda-tanda terkena gangguan jin yang ada di hati atau yang mengganggu di hati. Kemudian gangguan yang ada di pikiran, yang pertama yaitu pikiran kacau, panik, limbung, judek, suka melamun, berhayal, dan berandai-andai. Kemudian yang kedua, selalu meleset, salah, keliru dalam mengambil keputusan. 3, selalu berpikiran negatif, kotor, dan ngeres. 4, mudah menerima bisikan atau rayuan tanpa pertimbangan. 5, gemar berbohong, tipu daya, dusta, rekayasa, pura-pura, dan basa-basi, ciri utamanya. Kemudian yang ke-6, mudah berjanji dan mudah lupa. Itulah tanda-tanda gangguan jin yang mengenai di pikiran. Kemudian gangguan jin yang ada di badan, ciri-cirinya yaitu 1, makan banyak, tak pernah kenyang, tidur banyak, masih ngantuk. 2, banyak tidur sama istri, tak pernah puas. 3, enggan, malas beribadah dan berbuat baik. 4, suhu badan panas, lemas, aras-arasen, cepat lelah, tak suka mandi. 5, sakit tak sembuh-sembuh.
luka, borok, koreng, penyakit kulit menahun. 6. Wajah gelap, murung, cemberut, tak bersinar. 7. Tatapan mata dan sinar wajah menampakkan kebencian, tidak sejuk. 8. Perut menggelembung, ada bagian tubuh yang terasa sakit, kesemutan tak sembuh-sembuh. 9. Was-was, kedutan di dubur atau farji waktu wudhu, di hati waktu takbiratul ihram. 10. Kenasawan atau anggota badan bergerak-gerak sendiri. 11. Perawan tua atau perjaka tua tak laku-laku. 12. Di tubuh pengusaha yang selalu sial atau apes, usahanya selalu gagal atau rugi. Dan 13. Pingsan, kesurupan, stres, gila. Nah, di atas tanda-tanda di atas, jika tanda-tanda di atas ada pada diri Anda atau keluarga Anda, berarti Anda atau keluarga Anda perlu diruqyah. Meruqyah diri Anda atau keluarga pada seorang guru itu penting, tapi lebih penting lagi jika Anda atau keluarga belajar cara meruqyah diri sendiri. Setelah diri kita atau keluarga diruqyah sehingga bersih dari gangguan jin dan getaran negatif, maka kita perlu perhatikan apakah rumah, tempat usaha, gudang, pabrik, toko, dan lain-lain sudah bersih dari gangguan jin atau tertanam santet. Keberadaan jin jahat atau santet akan mempengaruhi perilaku penghuni atau anggota keluarga. Nah, kemudian saya sekarang akan jelaskan ciri-ciri tempat usaha yang dihuni jin atau tertanam santet. Untuk rumah tinggal, ciri-cirinya yaitu 1. Wajah rumah nampak angker, singup, seram, orang lewat merinding. 2. Suasana pengap, lembab, dan menjemukan. 3. Dihuni tidak nyaman, anggota keluarga tidak betah di rumah, ingin keluar saja. 4. Penghuni rumah selalu sakit-sakitan dan bergantian yang sakit. 5. Jika anak balita, jika malam suka rewel dan menangis tanpa sebab. 6. Penghuni rumah suka cekcok dan bertengkar. 7. Tidak ada keceriaan hidup, penghuni saling curiga dan benci. 9. Rezeki anggota keluarga seret, serba kekurangan dan panen masalah. Dan 9. Malam hari pintu sering membuka dan menutup sendiri, ada suara orang mandi tak berbekas, pintu diketuk tak ada tamu, ada suara manggil tak ada orang, dan lain sebagainya. Nah, itulah ciri-ciri untuk rumah tinggal yang dihuni jin atau tertanam santet. Kemudian saya lanjutkan untuk penjelasan tanda-tanda atau ciri-ciri tempat usaha atau rumah tinggal yang ada gangguannya jin ataupun tertanam santet gitu. Kemudian ciri-ciri tempat usaha atau gudang, kalau yang tadi kan rumah tinggal, kalau sekarang yang gudang atau tempat usaha, ciri-cirinya biasanya adalah 1. Wajah tempat usaha tidak menarik pengunjung. 2. Banyak kesibukan, sedikit hasil. 3. Banyak transaksi, banyak order, tapi untungnya tipis, bahkan rugi. 4. Sesama karyawan tidak saling mengasihi, tidak kompak, dan sering gonta-ganti karyawan. 5. Gudang sering kosong dan barang sering hilang. Jadi jika rumah atau tempat usaha terdapat ciri-ciri di atas, berarti harus segera diruqyah. Untuk pembersihan dan pemagaran itu baik untuk diri sendiri, rumah, dan tempat usaha sesegera mungkin, supaya menjadikan kehidupan baik diri sendiri maupun keluarga maupun usaha jauh lebih baik untuk bekal ibadah kita. Demikian penjelasan tentang ciri-ciri baik di diri, rumah maupun tempat usaha yang dihuni atau diganggu oleh jin ataupun tertanam santet. Semoga bermanfaat untuk mengenali ciri-ciri atau tanda-tanda gangguan yang Anda alami atau siapa saja yang Anda alami untuk mendapatkan solusi itu. Karena ketika kita sudah bisa menemukan penyebabnya atau masalah yang ada, maka untuk mencarikan solusi itu insya Allah mudah.
Yang susah yaitu kita punya masalah, tetapi yang menjadi masalah lagi adalah kita tidak tahu sumber masalahnya, tidak tahu penyebabnya, sehingga untuk menemukan solusinya sangat sulit gitu. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk mengenali dan mendapatkan informasi apa tanda-tanda yang mengganggu diri, rumah ataupun tempat usaha secara dengan gangguan gaib, dan tentunya juga kita akan mendapatkan solusi yang lebih baik, lebih tepat, dan kemudian nanti akan mendapatkan perubahan hidup yang sangat luar biasa. Demikian penjelasan di video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu dimanapun Anda berada tentang keluhan-keluhan, juga untuk mendapatkan solusinya nantinya untuk kehidupan yang jauh lebih baik dunia akhirat. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.